Halo, nama saya Verina Ashri. Orang-orang biasa memanggil saya Verin. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan S1 di ISI Surakarta jurusan film dan televisi. Saya berumur 19 tahun, dan akhir-akhir ini hanya bergaul dengan teman SMA saya yang notabene lebih sering menonton film melalui smartphone dibanding televisi. Ekonomi keluarga saya bisa dikatakan kelas menengah. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang teorinya Stuart Hall, yaitu encoding dan decoding. Sebelum masuk ke teorinya, saya akan menjelaskan secara singkat siapa Stuart Hall ini. Stuart Hall adalah seorang sosiologis yang dikenal sebagai Godfather of Multiculturalism. Karya tulisnya kebanyakan mengangkat isu seperti ras, gender, seksualitas, dan identitas lain. Sehingga, Stuart Hall dianggap sebagai orang yang memproduksi tulisan-tulisan berpengaruh. Encoding-decoding merupakan media komunikasi. Tapi model komunikasi apa ini, dan bagaimana cara kerjanya? Menurut Hall, proses komunikasi adalah proses di mana makna dan pesan diorganisir melalui kode-kode. Dalam proses ini, ada dua momen yang telah ditentukan, yaitu encoding dan decoding. Pada momen-momen tersebut, makna yang tertanam dalam sebuah pesan berbentuk diskursif. Dengan kata lain, itu sedang dibangun dalam sebuah wacana. Wacana apa? Jadi, Hall memberikan gambaran mengenai proses encoding dan decoding ini. Bisa dilihat, dalam proses encoding ada frameworks of knowledge, relation of production, dan technical infrastructure. Begitu juga dalam proses decoding. Lalu, apa bedanya? Di sisi encoding, encodernya adalah penyiar, content creator, dan perusahaan media. Sedangkan di sisi decoding, decodernya adalah audience, penonton, dan pendengar. Jadi, kedua hal ini jelas berbeda. Encoding adalah pembentukan pesan, sedangkan decoding adalah penerimaan pesan. Dari sini, saya akan menyebut encoder sebagai produsen dan decoder sebagai konsumen. Saya akan memberikan contoh technical infrastructure di sisi encoder. Kamu membuat drama yang di dalamnya terdapat scene prosesi ibadah penghiburan, tapi kamu gak punya akses masuk ke rumah duka. Maka kamu gak bisa langsung merekam scene ini. Kamu harus cari cara lain untuk menyelesaikan scene ini, yang mana akan mempengaruhi pesan yang akan kamu sampaikan. Sedangkan untuk sisi decoding, contohnya dalam frameworks of knowledge. Konsumen kamu juga menonton acara TV lain. Mereka bisa membandingkan antara acara kamu dan acara TV lain. Mereka punya relation of production. Mereka punya teman yang bisa diajak berdiskusi tentang acara atau program TV kamu. Mereka punya akses internet, di mana mereka bisa lihat review dari program itu, yang mana akan sangat mempengaruhi cara mereka memaknai atau menerima pesan yang ada dalam TV program. Yang selanjutnya, tulisan yang berada di bawah tulisan encoding dan decoding, terdapat tulisan meaning structure 1 dan meaning structures 2. Kenapa ada 2? Hall menjelaskan bahwa meaning gak akan selalu sesuai di tahap encoding dan decoding. Struktur 1 berisi pemahaman dari sudut encoder atau produsen sebagai pencipta dan pengirim pesan, sedangkan struktur 2 berisi pemahaman dari sudut pandang decoder atau konsumen sebagai penerima pesan. Sedangkan, program as meaningful discourse merupakan transmisi medium yang tersedia, dapat berupa teks maupun audiovisual. Dalam tahap ini, decoder atau konsumen mendapatkan akses untuk memaknai proses yang diinginkan. Di tahap ini pula, produsen akan kehilangan kontrolnya terhadap pesan yang ingin dia sampaikan. Apa yang dikomunikasikan atau yang ingin disampaikan dapat diartikan atau dimaknai dengan arti yang berbeda. Dalam komunikasi, hal ini disebut dengan istilah konotatif dan denotatif. Konotatif adalah makna yang dapat berubah-ubah atau metafora, dan denotatif adalah makna literal atau tetap. Hal tidak setuju dengan hal ini
dan berargumen bahwa perbedaan antara konotatif dan denotatif hanyalah sebuah analitik. Kenyataannya, sebagian besar tanda akan menggabungkan aspek denotatif dan konotatif untuk membentuk sebuah makna. Ada kalanya, decoder atau konsumen tidak memiliki pengertian yang sama mengenai pesan yang disampaikan oleh encoder. Tetapi, ini bukan berarti sebuah kegagalan dalam komunikasi seperti yang dikatakan di teori behaviorisme sebelumnya, yang mengatakan, "If audience don't get the point, that's a fail. That's an epic fail. Communication has failed because they don't get the point." Atau, jika penerima pesan tidak mengerti poin yang ingin disampaikan, berarti itu kegagalan besar. Sehingga, Hall memberikan 3 cara berbeda penerimaan pesan untuk memaknai pesan yang disampaikan, yaitu 3 hypothetical positions. Dalam 3 hypothetical positions, yang pertama adalah dominant hegemonic positions. Ini adalah keadaan di mana pesan dimengerti oleh konsumen sebagaimana yang produsen ingin sampaikan. Posisi dominan merupakan contoh komunikasi transparan yang sempurna. Yang kedua, negotiated positions. Keadaan ini seperti keadaan netral di mana konsumen dapat menerima ataupun menolak pesan. Cukup memahami apa yang telah didefinisikan secara dominan, tetapi membuat aturan dasarnya sendiri. Bisa setuju dan tidak setuju dengan maksud produsen. Mencerna dengan sedikit berbeda dari yang diinginkan oleh produsen, tergantung dari konteks sosialnya. Yang ketiga dan terakhir yaitu oppositional positions. Keadaan di mana konsumen mengerti keseluruhan pesan, namun memilih untuk mengartikan pesan dengan caranya sendiri. Dapat disebabkan oleh background sosial penerima atau perbedaan pendapat dengan produsen. Contoh pengalaman saya dalam menerapkan 3 hypothetical positions. Yang pertama, posisi dominan. Ketika menonton film Imperfect karya Ernest Prakasa, saya sangat setuju dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam film. Film itu menunjukkan cara menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang kedua, posisi negosiasi. Saya merasa dalam keadaan negotiated positions ketika menonton cuplikan film Suara Hati Istri. Karena film tersebut mengangkat isu pernikahan dini yang terlalu diromantisasikan. Di samping itu, pemeran utama yang masih underage mendapati peran sebagai istri ketiga yang juga belum cukup umur untuk dijadikan istri dalam film tersebut. Hal itu seperti menormalisasikan tindak pedofilia. Juga terdapat adegan di mana pemeran utama underage itu dicium di atas ranjang dan kontak fisik lainnya yang dilakukan oleh pemeran utama pria yang berusia 39 tahun. Menurut saya, hal itu sangat tidak pantas untuk ditayangkan. Akan lebih baik jika ganti alur, pernikahan dini yang tidak diromantisasikan dan lebih mengingatkan kepada penonton apa dampak negatif dari hal tersebut. Yang terakhir adalah posisi oposisi. Dari membaca penjabaran mengenai film Selesai karya Tompi, saya sangat tidak setuju di mana wanita dituntut untuk menjadi alat reproduksi. Dan karena tidak kunjung hamil, mewajarkan sang suami untuk berselingkuh. Adegan ini melanggengkan stigma bahwa istri yang tak bisa melahirkan anak bukanlah perempuan seutuhnya. Film ini berakhir dengan tokoh utama perempuan yang bernama Ayu sudah menjadi pasien rumah sakit jiwa tanpa melalui serangkaian konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Tidak logisnya adegan ini meruntuhkan segala upaya yang dilakukan berbagai gerakan sosial untuk menghilangkan stigma buruk tentang gangguan kesehatan mental dengan langsung melabelinya sebagai orang gila. Dan ketika sang pembuat film dikritik, ia hanya mengabaikannya dan mengatakan bahwa ia cukup mengobservasi sehingga tak butuh sudut pandang perempuan. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dah.